Halo, selamat pagi teman-teman setanah air Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Wawan Kuswandi bersama ICTV, Televisi Inspirasi Indonesia. Para sahabat dimanapun Anda berada, pagi ini saya ingin mencoba menganalisis tentang pelecehan lirik lagu Indonesia Raya yang sempat viral di sosial media. Saya yakin kawan-kawan pasti sudah tahu parodi lagu Indonesia Raya yang liriknya jelas-jelas menghina bangsa Indonesia, Presiden Soekarno, dan juga Presiden Jokowi. Sebagai bangsa yang bermartabat, tentu saja wajar kalau saya dan Anda marah besar. Parodi pelecehan lirik lagu Indonesia Raya itu diunggah di YouTube dengan durasi 1 menit 31 detik. Sekitar 3 pekan lalu oleh seorang netizen dengan memakai nama akun MyASEAN. Yang menjadi pertanyaan saya ialah, benarkah pelecehan lirik lagu Indonesia Raya itu dilakukan netizen Malaysia? Pertanyaan ini menggoda pikiran saya untuk segera mencari jawabannya. Para sahabat, setelah saya melihat dan mempelajari pelecehan lirik lagu Indonesia Raya dari awal sampai akhir, ternyata memang benar isinya adalah kata-kata penghinaan terhadap Indonesia. Tapi saya ragu kalau yang menulis lirik lagu itu adalah netizen Malaysia. Keraguan saya muncul karena ada 3 hal penting. Pertama, kata-kata penghinaan itu sama sekali tidak mengandung unsur bahasa Malay atau bahasa Melayu yang menjadi bahasa resmi Malaysia. Kedua, narasi penghinaan itu setelah saya identifikasi ternyata hanya berisi bahasa Indonesia yang diplesetkan. Ketiga, netizen yang melakukan pelecehan lirik lagu itu tampaknya gagal memasukkan bahasa Melayu ke dalam lirik lagu Indonesia Raya. Akhirnya saya punya kesimpulan sementara bahwa kata-kata yang bersifat melecehkan dalam lirik lagu Indonesia Raya itu justru lebih kental berbahasa Indonesia, bukan berbahasa Melayu. Berdasarkan ketiga hal penting itulah, saya menduga pelakunya bukan netizen Malaysia. Menurut saya, pelakunya orang Indonesia yang diduga dibayar oleh ketiga kelompok kepentingan yang tentunya mempunyai tujuan politis terhadap pemerintahan Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya bersyukur akhirnya kesimpulan saya yang sudah saya pikirkan sejak kasus ini viral ternyata benar adanya. Buktinya, polisi Malaysia tanggal 28 Desember 2020 lalu berhasil menangkap pelaku penyebar pelecehan lagu Indonesia Raya itu. Sedangkan penulis liriknya ditangkap polisi Indonesia di Cianjur, Jawa Barat tanggal 31 Desember 2020 jam 8 malam. Saya menduga kuat pelakunya mungkin dibayar oleh 3 kelompok kepentingan yang sudah saya sebutkan tadi. Dalam pandangan saya, ketiga kelompok kepentingan inilah yang mungkin saja menjadi dalang atas pelecehan lirik lagu Indonesia Raya. Adapun ketiga kelompok kepentingan itu ialah pertama, kelompok atau jaringan koruptor. Kelompok ini berusaha keras untuk memprovokasi rakyat Indonesia agar terpancing emosinya untuk membenci dan marah kepada rakyat dan pemerintahan Malaysia. Di sini mereka sengaja ingin mengadu domba Indonesia dengan Malaysia. Tujuan utama kelompok ini ialah agar Presiden Jokowi dan rakyat Indonesia gagal fokus dalam memberantas kasus-kasus korupsi di Indonesia. Kedua, jaringan atau kelompok ormas-ormas intoleran yang berjubah agama serta para pengusung khilafah. Tujuan utama kelompok ini adalah agar Presiden Jokowi gagal membasmi ormas-ormas intoleran serta pendukung khilafah di Indonesia. Seperti kita ketahui, saat ini Presiden Jokowi bersama rakyat, TNI, dan Polri sedang gencar-gencarnya melarang ormas-ormas intoleran dengan sangat cepat dan secara masif. Ketiga, kelompok atau jaringan beberapa negara Uni Eropa yang sakit hati dengan kebijakan ekonomi luar negeri Presiden Jokowi. Tujuan utama kelompok ini ialah mereka ingin merusak stabilitas ekonomi Indonesia yang selama ini sudah berjalan baik.
Teman-teman, pelecehan lirik lagu Indonesia Raya ini bisa saja berada dalam satu rangkaian dengan kasus lainnya sebagai bentuk propaganda politik untuk menghancurkan Indonesia. Contohnya seperti kasus aksi demo Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, aksi demo menuntut dibebaskannya Rizik Syihab, kunjungan seorang mantan pejabat elit Indonesia yang konon katanya berperan sebagai juru damai dari sebuah negara yang sedang berperang. Dan yang terakhir yaitu kasus tewasnya 6 anggota FPI oleh polisi beberapa waktu lalu yang dituduh melanggar HAM. Nah, teman-teman, dengan sejumlah alasan yang telah saya sampaikan tadi, saya sangat berharap kita semua tidak terprovokasi dengan propaganda politik melalui isu pelecehan lirik lagu Indonesia Raya. Andai saja kita terpancing, maka bahaya besar akan mengancam Indonesia. Sebaiknya kita percayakan penyelesaian kasus pelecehan lirik lagu Indonesia Raya ini kepada pihak polisi Malaysia dan polisi Indonesia. Semoga saja mereka cepat membongkar kasus ini sampai tuntas. Oke, teman-teman semua, demikian sedikit analisis sederhana dari saya untuk Anda. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Wawan Kuswandi, ICTV, Televisi Inspirasi Indonesia. Sampai jumpa.